Ketua DKM ngaturkeun nuhun ka Bapak Ibu sadayana anu paparos maparengan infak sedekahna kanggo kegiatan sareng renovasi Masjid Baitul Mukmin anu alhamdulillah tos saya pengen perbaikan anu agenda yang habisna ya pengen gipsum di zaman awal sareng ya pengen kembali terus kemudian amal kebaikan Bapak Ibu sadayana di getosan anu langkung Subhanahu wa taala. Simkuring ngaturkeun nuhun ka rekan-rekan pengurus anu parantos ya ngayakeun di acara Ramadan. Mugia sagala kasayan rekan-rekan sadaya di Subhanahu wa taala. Atur nuhun ka Ustaz Jainam, Ustaz Jainam punya. Parantos hadir di depan terus berada di depan terus berada di rombong kan mampir ke mohon gitu sakitu pengen sambutan di pribados hapunten anu saged kerapatan beli labasan cara anu ka ieu akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan Bapak, terima kasih kepada Ketua DKM dan kami lanjutkan untuk dari bendahara itu Pak. Ini dari Bapak Bendahara untuk menyampaikan program Ramadan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baik, Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya disampaikan di bulan suci Ramadan, karena pada saat ini pun kita tidak tahu ya, apakah kita akan sampai di bulan suci Ramadan yang secara hitungan kita adalah sebentar lagi, tapi itu semuanya ada di dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala, ada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sampai dan tidaknya. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa semoga kita disampaikan di bulan suci Ramadan. Baik kepada ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa di bulan suci Ramadan Masjid Jami'ah Mukmin senantiasa menggulirkan agenda ataupun kegiatan selama bulan suci Ramadan. Di antaranya ada tilawah, tahsin, tadarus, ibu-ibu, insyaallah bapak-bapak pun insyaallah kita akan kemas nanti di bulan suci Ramadan, dimulai dari kita membetulkan di surah Al-Fatihah, karena itu adalah salah satu syarat ketika sholat yang memang harus sesuai dengan makhrajul hurufnya, dengan tajwidnya, dengan ilmu tajwidnya. Dan insyaallah nanti kita akan coba, kalau ibu sudah berjalan memang kegiatannya yaitu tadarus bersama setiap ba'da subuh setiap hari, dan bapak-bapak pun akan kita coba untuk memulai dengan tadarus juga, dimulai dari surah Al-Fatihah, dan kita akan memperbaiki bersama-sama di surah Al-Fatihah. Kedua adalah kegiatan pesantren kilat anak-anak dan remaja. Insyaallah ini sudah dari Forma dan dari pengurus DKM kita sudah melakukan persiapan di antaranya menentukan kurikulum nanti untuk Ramadan
bisa mengikuti dengan tertib, dan kita pun bisa memberikan hasil yang terbaik untuk pembelajaran selama pesantren kilat nanti. Dan insya Allah mudah-mudahan ada hasil yang baik yang bisa diperoleh oleh anak-anak kita selama mengikuti pesantren Ramadan. Yang ketiga ada takjil iftar jamaah insyaallah bagi bapak dan ibu yang akan membuka di masjid salat maghrib berjamaah. Insyaallah kita akan sediakan takjil iftar jamaah ini dengan harga mudah-mudahan yang terbaik yang bisa dipersembahkan kepada ibu semua. Itu aja mungkin. Insyaallah kegiatan yang lainnya kalau ada nanti akan diinformasikan selanjutnya kepada bapak dan ibu semuanya. Jazakumullah khairan katsiran atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Erwin yang telah menyampaikan program-program untuk Ramadan di Masjid Al-Mu'min. Untuk selanjutnya kita baca pembacaan ayat suci Al-Quran. Kami persilahkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Ustaz untuk menyampaikan terusnya. إن الحمد لله
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآيات. Menyambut Ramadan. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM, Pak Haji Wiranto, serta jajaran pengurus DKM Mungkin. Kemudian yang saya hormati para sesepuh, tokoh masyarakat yang kebetulan sedang ke Pangandaran, ketua RT kita, kegiatan mungkin para pengurus masyarakat Blok F, Blok G mungkin, dan yang saya hormati dan saya muliakan Bapak dan Ibu-ibu sekalian jemaah mungkin yang mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang cukup cerah di Rancangima, di Bandung ada hujan. Hujan pun di Bandung, tapi di Rancangima tidak hujan. Cuacanya cukup kondusif, alhamdulillah, sehingga bisa lihat ada kurang lebih 1 juta jemaah hadir di masjid ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mungkin orang-orang pilihan Allah yang pergerakan hatinya, kakinya diringankan untuk melangkahkan kaki ke Masjid Al-Mumin. Dan saya yakin yang wajah ibu-ibu itu bahagia di sana dalam rangka menyambut Ramadan. Yakin menyambut Ramadan itu bahagia? Yakin Bu? Bapak bahagia Pak menyambut Ramadan Pak? Bahagia. Asli ya Pak? Asli. Kalau dibirukan? Ini. Masuk Pak bahagia? Bahagia tapi orang berkunjung. Alhamdulillah. Di antara ciri orang yang beriman itu, apabila bulan Ramadan semakin dekat, hatinya sangat berbahagia, bukan bahagia, sangat berbahagia. Apa yang membuat bahagia? Ada yang bisa jawab? Kan tadi ditanya ibu tidak konsisten, ibu bahagia dari suci Ramadan, bahagia. Apa yang membuat itu bahagia? Banyak keberkahan. Satu lah, udah ada persatu. Bukan Tuhan. Apa yang membuat itu bahagia? Pahala dilipat gandakan. Mohon. Lain-lain lagi. Tunjangan ditambah untuk suami. Saya meskipun bukan orang pasar tapi tahu DKM juga mungkin masih pasar. Harga-harga bahan pokok sekarang sudah mulai naik. Hayam pilet sudah menyampai angka 50.000. Maksud apa? Masya Allah. Daging sapi kalau bisa pakai mata ini jadi. Kalau mata ini termasuknya belum. Bapak udah mau apa lagi? 140. Apa nasihatnya itu nasihatnya apa nanti dipaksa kemana-mana ini? Harga daging sapi bahkan ada yang sampai 200.000 per kilo. Bapak masih ada sih, ayo cepat. Insya Allah cepat. Salam kenal alhamdulillah. Tapi buat kita sebagai orang yang beriman, keadaan itu semua terpengaruh sama sekali. Satu pun orang masih bisa membeli itu memang memudahnya.
yang dipikiran naik, sok kalian pernah sebab naik, gampang. Sudah satu kelurahan kebiasaan menjelang Ramadan, naik ya biar ibu bapak pasti apa bisa masuk ke pasar atau gitu. Nah, alhamdulillah saya berterima kasih juga kepada Ketua DKM dan jajaran pengurus memberikan kesempatan untuk mengisi takhir Ramadan meskipun kita digempur oleh beberapa acara tetangga kita kenway aku kurang kepada ribut kalau yang penting kebahagiaan itu bukan tercermin dari hingar-bingar acara dengan sound systemnya yang bagus, tapi cerminan hati yang lapang, berbahagia menyambut Ramadan itu betul-betul ditunjukkan dengan kesungguhan. Hadirnya usaha Bapak teh merupakan implementasi kebahagiaan ibu dan bapak sebelum Ramadan tiba. Nah, kaitan dengan tadi ayat yang saya baca, wah saya punya bagi surat Al-Baqarah 183 sudah dibaca ini wah. Kan jarang dibaca di bulan-bulan lain ya. Siapapun mau bacanya, salah emang. Dan memang dibiasakannya dibacanya pas bulan Ramadan. Ayat kita kutiba alaikus, dibaca di bulan Rajab misalkan Sa'ban. Bilangnya kalau Ramadan gitu, nah bebas. Saya baca ayat Al-Quran silakan, mau surat apa saja. Nah kaitan dengan kewajiban dari Allah saum Ramadan itu, nah ibu dipenya, orang kasih bapak, ibu tolong aja menjawab langsung. Pak, perintah pertama kali wajibnya saum Ramadan itu terjadi pada tanggal 2 hari Senin bulan ini sampai Pak perintah pertama kali diwajibkan bulan puasa saum Ramadan itu terjadi pada hari Senin tanggal 2 bulan Sya'ban saya googling tahun kedua Hijriah yang berjasa memang itu dulu kami saudara berjasa perintah pertama wajib saum Ramadan kami 2 sasi Sya'ban tahun 2 Hijriah 100. jadi abimah alim pengajian di Al-Quran kedah beda dari 100% wih teh itu sama bapak kedah manggil bola kamu digembol kue terus naik sanes ilmu kamu naon acara itu persiapan menyambut Ramadan. Nah kaitan dengan turunnya ayat tadi Al-Baqarah 183 ya, itu dijelaskan bahwa perintah saum Ramadan itu tanggal 2 hari Senin bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Nah artinya ada jeda 1 bulan menuju bulan Ramadan atau Sya'ban, Ramadan 1 bulan. Nah pertanyaannya apa yang dipersiapkan oleh Rasulullah SAW menjelang tibanya bulan Ramadan yang agung itu? Nah ibu sudah tahu ya dia. Apa Pak kira-kira persiapan yang dilakukan oleh Rasul setelah tahun Bapak? Kami masih sering tanya jawab kita ini. Nah kalau punya rumus mudah. Pak mungkin ada yang tahu apa persiapan yang dilakukan oleh Nabi sebulan sebelum pelaksanaan saum Ramadan itu? Saum sunat, pemahaman saum sunat. Apa maksudnya saum sunatnya? Di Google, mau dicarikan, ya ibu, Pak Ibu sudah sering dicarikan. Pemahaman saum sunat lebih digelar, ditingkatkan betul sekali. Aku mau jawaban pemahaman. Betul itu ada di dalam hadis.
itu yang dilakukan Nabi, Senin Kemisnya, kemudian Ayyamul Bid, Saum Daud, tumplak disahkan. Yang kade Rasulullah itu kadang tidak saum sunnah dalam beberapa waktu. Jadi Rasulullah saum terus. Memang Rasul suka saum itu 3 hari setiap bulan, itu disebut Ayyamul Bid. Tapi kadang-kadang Rasulullah kadang sampai Rasul jika utara saum sunnah begitu tadi. Menuju saum, menuju ke alif saum, Nah, ketika bulan Syawal semuanya dikumpulkan. Nah, makanya Rasulullah lebih banyak berpuasa di bulan Syawal. Ini kita sudah ada di bulan. Nah, kaitan dengan kedatangan bulan Ramadan seperti acara kita di tarhib. Tarhib itu berasal dari kata rohibah. Rohibah. Tarhib itu masdar. Marhaban, selamat datang, berasal dari kata rohibah. Namun tarhib Ramadan berarti selamat datang. Kami ucapkan tarhib Ramadan artinya kamu selamat datang atau menyambut Ramadan. Rohibah itu menyambut, artinya tarhib Ramadan menyambut kedatangan bulan Ramadan. Pertanyaannya, menjadi tamu ke sana kurang atau bulan Ramadan? Kurang. Yakin ya? Win. Lamun musim kuning kamu analogi dua ya. Kalau dikatakan bulan Ramadan itu tamu, betul. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Anta syahru Ramadan mubarakun. Telah akan datang bulan Ramadan itu bulan yang diberkahi. Ada dalam redaksi lain itu akan datang sayyidus suhur, redaksi beda. Sayyidus suhur, tuannya di antara bulan-bulan yang 11 itu Ramadan, sayyidus suhur. Pamarhaban bihi, kata Nabi. Nah ini jadi ada kata pamarhaban bihi, maka selamat datang, sambutlah kedatangan Ramadan itu ya. Wa ahlan, kata Nabi, dan selamat datang. Sambutlah bulan Ramadan itu dan selamat datang. Jadi kita berbicara masyarakat itu penyambutan Rasulullah SAW ketika akan hadirnya bulan Ramadan. Famarhaban wa ahlan, kata Nabi, sambutlah, selamat datang. Sama dimaksud bulan Ramadan. Dan redaksi yang serupa juga maknanya sama tapi beda, kalimatnya banyak. Qad Ramadan, telah datang kepadamu bulan Ramadan. Syahrul mubarakun, bulan yang diberkahi, penuh dengan keberkahan. Artinya bulan Ramadan ini dipilih Allah di antara 11 bulan itu, bulan yang paling spesial. Dan itu memang hak prerogatif Allah menjadikan salah satu bulan di dalam bulan yang lain istimewa bulan Ramadan. Menjadikan salah satu hari yang istimewa di antara hari yang lain hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Iya, rajanya hari Wahidul Fuqara, Wahidul Masakin. Kemudian hak prerogatif Allah menjadikan waktu-waktu istimewa khusus, saatul ijabah, ya, saat-saat dijabah, di antaranya sepertiga malam. Dan hak prerogatif Allah juga menjadikan seseorang manusia istimewa, dipilih menjadi nabi dan rasul. Jadi berbicara Allah memuliakan bulan dan itu memang begitu, dan itu memang berjalan seperti itu. Nah pertanyaannya, ketika Rasulullah menyambut kedatangan bulan Ramadan, persiapan kedatangan Rasulullah di antara tadi itu bulan Syawal, memperbanyak saum sunnah. Dan kemudian Rasulullah SAW di dalam hadis menceritakan bahwa di bulan Syawal
Ramadan ini masih dibacakan. Amalan-amalan manusia itu diangkat ke langit, dilaporkan kepada Allah. Artinya di bulan Syaban ini para ulama memang ada yang berbeda pendapat. Diangkat di bulan Syaban ini amal kita dalam 1 tahun sekaligus di bulan Syaban, atau diangkatnya bertahap begitu. Ya, pokok pahala semua. Hanya yang jelas hadisnya sahih di bulan Syaban ini seluruh amalan umat manusia itu diangkat ke langit, dilaporkan kepada Allah. Ya, itu disebut dengan agenda tahunan. Agenda tahunan malaikat melaporkan amalan seluruh manusia yang ada di dunia ini di bulan Syaban. Itu hadisnya sahih. Nah, saya ingin mempersempit bahasan ini supaya beberesnya jam seberapa ketemu. Tadi kan mulainya 48 semangatnya. Berarti atasan jam 10 seberapa katanya. Oh, siap segitu. Nah, saya mempersempit bahasan kita. Ya, kita membahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu memiliki keutamaan yang banyak sekali. Tapi saya tidak akan bahas banyak-banyak. Hanya bahas hadisnya yang pendek yang sering kita dengar. Ya. Apa diantaranya? Saya bacakan hadisnya. Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah. Sering dengar ya? Apabila datang bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa sufidat syayatin, dan dibelenggu setan. Ini saja bahasan kita malam ini. Nah, ini diantara hadis yang memberikan petunjuk kepada kita apa keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, dibukakan pintu-pintu surga. Yang kedua, ditutup pintu-pintu neraka. Dan yang ketiga, para setan dibelenggu. Baik, kita akan bahas pelan-pelan supaya saya ingin bahasan ini juga menjadi sedikit ilmu, bukan hanya untuk saya, tapi harapan saya juga menjadi ilmu untuk Bapak dan Ibu sekalian. Nah, hadis yang barusan saya baca itu bisa dipahami secara zahirnya. Artinya bagaimana? Seayana, dan memang para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Ada yang memahami hadis ini majazi. Ya, ini hanya kiasan. Di bulan Ramadan itu dibukakan pintu surga, artinya peluang untuk beramal soleh dibuka oleh Allah di bulan Ramadan. Di surga, amal-amal di surga diberikan kesempatan Allah di bulan Ramadan semakin banyak. Ya. Tapi jika dimaknai bahwa hadis ini dibukakan pintu surga secara zahirnya, itu pun sah saja. Ya. Karena di bulan Ramadan itu dibukakan pintu-pintu surga. Ya. Peluang di amal soleh itu mengantarkan orang bakal jadi ahli surga lebih besar peluangnya di bulan Ramadan. Bahkan di bulan Ramadan ini jaminan dari Allah dalam satu riwayat hadis bahwa setiap malam kita semua berpotensi bisa untuk mendapatkan pembebasan dari siksa neraka. Jadi peluangnya sangat besar sekali di bulan Ramadan ini. Setiap malam dari malam 1 Ramadan, kedua Ramadan, ketiga Ramadan, terus itu merupakan jaminan dari Allah bahwa setiap manusia yang beriman melaksanakan ibadah sahur dan seluruh kaitan dengan amalan-amalan khusus yang ada di bulan Ramadan. Tuh, jadi di bulan Ramadan ada amalan-amalan khusus, ada amalan-amalan yang tidak khusus. Nah, amalan khusus di bulan Ramadan sahur Ramadan. Sahur Ramadan di bulan Syaban itu amalan khusus di bulan Ramadan. Apalagi Pak amalan khusus di bulan Ramadan? Itu tarawih ayat di bulan Ramadan. Oke. Tarawih itu yang mulai sama tahajud. Ada di luar bulan Ramadan? Ada. Yang tidak ada di luar bulan Ramadan amalan khusus apa? Di bulan Ramadan. 1, 2, 3. Zakat, fitrah betul. Tapi ada yang paling istimewa apa amalan di bulan Ramadan itu? 2 lagi, betul pamannya. Apa tuh? Pasien yang
Amin. Mama yang menjawab mulai hebat. Ya ibu mama, aku ibu bisa pintar diri, kalau hebat ibu. Apa itu tadi menghulu malam Lailatul Qadar? Kapan waktunya? Di 10 malam terakhir. Satu lagi apa? Amalan khusus bapak-bapak ini. Iktikaf. Iktikaf syar'i di bulan Ramadan ya, terjadi di akhir Ramadan. di akhir Ramadan berapa hari? 10. 10 hari. Itu iktikaf yang secara syar'i begitu, tidak boleh keluar dari masjid. Meskipun ada uzur, keluarga sakit, keluarga meninggal, nggak boleh Pak. Kalau iktikaf syar'i itu begitu. Tapi lamun ada kiraku itu yang mengandung kan, tapi itu kalau harus batal berarti iktikaf syar'i kan. Tapi kita mendapatkan pahala iktikaf yang tidak syar'i boleh. Iya. Sekadar iktikaf habis kemudian boleh sedangkan mungkin Ano? iktikaf penting ngobrol. Iktikaf saya seperti itu. Iktikaf. Iktikaf apa artinya? Diam. Berdiam di masjid. Apa ngobrol ya berdiam di masjid? Bukan itu artinya iktikaf itu berdiam di masjid untuk melakukan ibadah. Tapi iktikaf sedang di masjid sebelum terakhir ketika takut dirusuh awal orangnya sama-sama balas iktikaf itu. Ya, tapi iktikaf syar'i itu 10 hari terakhir itu betul-betul di masjid. Segala rupi antara bagaimana samirna, tuangna, deketna, nanti iktikaf di masjid itu pulang berbuai, dari iktikaf di masjid itu pindah sari. Namanya iktikaf itu menghidupkan malam. Ramadan di 10 terakhir, pada harus belajar tafsir, belajar tahsin, belajar tajwid, dan sebaiknya iktikaf itu ada pembimbing yang diamuin sudah begitu belum? Insya Allah badainya kedua apa itu? Iktikaf harus sayanya. Mudah-mudahan mah kapan 20. Dok. Iktikaf saya tadi mudah-mudahan Diajar katanya. ya, tapi insya Allah itu ganjarannya sih. Nah, kemudian malam Lailatul Qadar juga tadi dia jangan lupa ya, kita itu di 10 malam terakhir karena ini yang paling ditunggu-tunggu juga oleh pemimpin seluruh dunia. Ibu berharap mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar? Berharap tidak dapat? Harap. Bapak? Harap. Pak kebanti hari pertama Ramadan saya berpesan jangan hari pertama sampai 10 saja semangatnya taraweh, tadarus. 10 kedua harus mulai keluar. 10 kantimu amal namakan puasa alhamdulillahnya itu kalah sebelum bertanding mana kita dapat olahraga kan diskualifikasi sebelum bertanding sudah apa istilahnya diskualifikasi Dis. iya di begitu tak bulan ini kan Ramadan itu bulan kompetisi persiapan sabar pemanasan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menggemarkan infak, sodako, menggemarkan tadarus dan berbagai macam amal soleh di bulan Sabat. Intinya pemanasan supaya pas pertandingan di bulan Ramadan juara, juara. Ayo orang yang semangat hari pertama ngumpul, hari kedua nanti itu masih keempat kali makan genap, kali tuna lapor. Kamu ramai jangan sampai seperti itu. Mending konsisten totohan itu yang udah kurus hari ke-5 sudah mulai ya. Jadi sahur dengan sahur ngumpul malah ayo niat malah pokoknya tahun ini Ramadan malah ditamatkan tanam itu bahaya bakal berkah tidak untuk dirinya tidak apa disebut bulan berkah itu berlaku ketika seseorang tersebut betul-betul mengimani dan mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah yang ada pada bulan Ramadan. Imanan wa ihtisaban, 2 syaratnya. Benar-benar dengan keimanan dan berharap semata hanya kepada Allah untuk memberikan ganjaran. Nah, kita lanjut ke bahasan kita. Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwaabul jannah. Ya. Jika datang bulan Ramadan
surga. Nah, hadis ini boleh kita maknai secara zahirnya, seadanya. Dan memang pintu-pintu surga di bulan Ramadan itu dibuka oleh Allah. Dan para ulama juga ada yang memahami di situ. Pintu neraka ditutup. Ada juga yang memahami secara kias bahwa celah-celah idolakan di bulan Ramadan itu dipersempit ku Allah. Betapa tidak, dari kita mulai bangun sahur sampai kita mau tidur lagi itu semua penuh dengan amal-amal ibadah. Sahur ibadah. Kemudian setelah sahur laki-laki bapak-bapak siap-siap berangkat ke masjid. Untuk biasa di luar antara sholat subuh jangan ada karangin sholat subuh sampai itu alhamdulillah beres Ramadan. Tapi inilah hikmahnya hadir di bulan Ramadan, ibarat HP dicas supaya baterainya full lagi. Dan ini memang kehendak Allah supaya kita ini menjadi orang-orang yang takwa. Apa tujuan saum Ramadan itu? Takwa dulu ayat ma'alakum takwa. Apa sih orang yang bertakwa itu? Semakin takut kepada Allah. Dari mana definisi semakin takut kepada Allah? Perkataan Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan al-khawfu minal jalil, takut kepada penciptanya, Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut bagaimana? Takut dalam melakukan perkara-perkara yang sifatnya dosa. Ya, kalau kita takut, semakin takut kepada Allah, semakin hati-hati dalam bersikap. Nah, ciri-ciri kurang berarti mudah-mudahan kita menjadi takwa. Lain ahlul ta'ala. Takut lisan ini takwa mudah-mudahan. Tapi kalau ibu kepancing kayak bulan Ramadan biasanya di tukang sayur. Ya belanja pagi untuk persiapan trek kan ibu gitu ya. Ibu-ibu hiji itu nyara stres apa sih? Main apa terus? Gini. Pulang ibu itu dengan dosa. Tidak dilanya ibu. Tapi kalau ibu udah dosa, umatnya cari tanah sama saja. Sudah masuk antara yang gibah dan yang mendengarkan dosanya sama, membatalkan pahala saum itu. Percuma dan kita harus dijaga nilai saum itu berkualitas. Makanya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, saum yang berkualitas itu bukan hanya menahan lapar dan haus. Saum yang berkualitas, saum yang sukses, Imam Ghazali dalam kitabnya Ihyaul saya pernah baca. Di antaranya kita juga harus mensaumkan seluruh anggota badan kita. Saum mata kita dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Bulan Ramadan Nabi pesan jangan terlalu banyak main medsos ya. Bulan alasan ngabuburit mah ikut kebiasaan bermanfaat. Bapak dong share medsos banyak. Saya Ramadan membayangkan. Sebab orang dijaga sama waktu karena medsos berseliweran. Ya, astagfirullahaladzim balik dari untuk jenis scrolling. Ya, itu deh. Setan mengumpul. Lebih baik banyaklah membaca Al-Quran Pak. Nanti jadikan bulan Ramadan itu bulan di luar bulan Ramadan dengan double baca Quran, ngomong hafal Quran nanti banyak. Kan bapak mah hebat dari Ramadan ke Ramadan itu namanya Pak hafalan Quran betul ya Pak. Kabar itu bapak ya. Disuruh guru hafal semua. Apa? Ini ragu-ragu bapak disuruh guru sudah hafal semua. Insya Allah usaha di bulan Ramadan yang namanya lalu sekarang itu Pak Insya Allah nyatanya apa saya main kita ini dihadirkan bulan Ramadan Pak belum tentu tahun depan kita sampai anu sekali ngadul ngaji gara-gara disarankan wae ku ibu datang. Ibu punya suami baca Quran masih kena 3 udah disarankan ibu teh harus memotivasi gara-gara ibu nyatakan wae bapak nanti jadi malas baca Quran. Ayah begitu Pak dia sampai salah. Ibu teh jangan kayak gitu mentang-mentang ibu jago taksir. Ibu teh
Jangan begitu cara membenarkannya dengan penuh kasih sayang. Ya, Pak, dulu Bapak menikahi Ibu dengan apa? Tapi yang pertama saya mau malas nih rebutan gitu, saya bercanda, Pak, Bapak dulu menikahi Ibu dengan apa? Cantik ya, betul Pak? Pak Sabar, menikahi Ibu itu kalau gelis ya? Gelis, oh betul ya. Ibu teh dulu kembang desa, seiring menikah lama belasan tahun, nah ibu teh kadang jadi kembang api, gampang ngambek gitu, terkau ngomel, bu janjian bulan puasa jangan kebanyakan ngomel ya, bu, ibu ngomel suami, ngomel anak-anak bulan puasa belum kan, ya janji bu, janji, kurang-kuranginya, kurang-kurangi pahala. Nggak usah buang-buang energi. Kalau kita di bulan Ramadan sama saja dengan bulan-bulan sebelumnya, apa bedanya Ramadan? Kapan kita ingin keterima amal ibadah bulan Ramadan dengan keluar Ramadan itu kita diampuni seluruh dosa. Tapi memang kondisinya, kenyataannya Rasulullah katakan banyak juga orang yang gagal di bulan Ramadan. Alih-alih mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, mendapatkan karunia Allah, mendapatkan kasih sayang orang, nah. Ramadan berlalu kata Rasul, lam yukfar, tidak diampuni dosa-dosanya. Naudzubillah min dzalik orang seperti itu. Nah kita mah sayang ya, mudah-mudahan kita disampaikan, bisa kita sampaikan ke Ramadan, disehatkan, diselamatkan, diberi keamanan, sangat sekeluarga bisa betul-betul khusyuk dengan penuh keimanan menjalankan seluruh perintah Allah di bulan Ramadan itu dengan sempurna. Siap punya sasaran yang masih kurang aja yang Indonesia akhirnya siap punya siap ya menjadi istri yang lebih soleh siap. Insya Allah kayak baca gitu tadi dan janji semua bapak Pak siap menjadi suami yang lebih soleh. Insya Allah. Siap menjadi suami yang berpati ampunan deh siap Pak. Ya, paling mau kayak bujur. Ya, kurang-kurangnya lah ya, kita ini semakin tua, energi saya dibuang-buang di bulan Ramadan, bulan latihan. Kebanyakan penamaan di antara orang bulan pendidikan, bulan perubahan. Namun berubah Akhlak. kesolehan, sikap. Ya, kapan kita ingin menjadi orang yang punya derajat takwa di hadapan Allah? Ya harus diusahakan. Tidak segampang itu Ferguson yang masuk surga sudah berdaus. Ketika bapak nyalakan wae, kucing kawinnya dari ibu kan menyalakan bapaknya itu di majelis. Amulang bapaknya, amulang. Ibu tahu dan apa yang dibaca dalam hatinya. Ibu mau nyalakan bapak ya, tapi soal itu dari ayah. Ayah dididik ayah sudah. Amulang di majelis sholat berjamaah. Kadang ibu tahu ada dalam hatinya apa yang boleh katakan astagfirullahaladzim. Ibu kemudian ingat ibu memarahinya rumah, bapak terjadi lesuk di masjidnya, tamunya dan ingin ikut takdir itu. Nah kita lanjutkan kaitan dengan pintu surga dibuka ini. Jadi saya rinci di dalam Al-Quran dan saya baca sendiri, Allah ternyata menyiapkan 8 pintu surga. Ya, yang pertama Jannatul Firdaus. Ini surga paling tinggi itu dikatakan. Ingin kita jadi penduduk Jannatul Firdaus? Ingin bu? Mudah-mudahan punya kurang sesana. Mudah-mudahan kita menjadi ahli surga Firdaus. Quran surat Al-Kahfi 107 itu boleh dikatakan. Kemudian Jannatu Aden, ya Jannatu Aden Al-Kahfi 30-31 ayat. Kemudian Jannatu Naim Luqman ayat 8. Pas keberapa? Pas itu berarti. Yang pertama Jannatul Firdaus, yang kedua Jannatu Aden, yang ketiga
ayat 8. Yang keempat, Jannatul Ma'wa ayat ke-19. Nanti boleh fotokopi ini makalah saya. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya Darussalam. Kelima ya. Ya, Darussalam. Yunus ayat 25. Kemudian Darul Muqammah Fatir ayat ke-35. Jadi ulang aja ya, biar semakin yakin ya Allah langsung ngabar ke orang. Kemudian Maqamun Amin, surat Ad-Dukhan ayat 51. Maqam Mahmuda yang berikut terakhir Al-Isra ayat 79. Bapak-bapak ternyata tanya kayak itu lah, kayak gitu. Nah, Rasulullah menyebutkan lebih diperkuat lagi dalam hadis, ada 8 pintu surga. Tadi kan Quran ya. Nah, dalam sebuah hadis dengan Imam Bukhari, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil jannati samaniyatu abwabin. Di surga itu ada 8 pintu. Fiha babu yusamma Rayyan. Di antara 8 pintu itu ada yang disebut pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa as-sha'imun. Tidak akan bisa seseorang masuk ke bab Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan, kecuali as-sha'imun, orang-orang yang sahur. Dan mudah-mudahan kita bisa masuk bab Ar-Rayyan. Nah, kemudian nama-nama pintu surga ini kaitan dengan hadis yang pertama ya, pembahasan saya itu. Futihat abwaabul jannah, dibuka pintu surga di bulan Ramadan. Ini sebagai motivasi untuk diri kita sendiri. Di dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Faman kana min ahli sholat dunya min babi sholat." Siapa orang yang ahli sholat dipanggil dari pintu sholat. Kemudian faman kana min ahli jihad, dipanggil dari pintu jihad. Siapa yang orang suka berjihad di jalan Allah, bukan perang kumpul, berjihad di jalan Allah ya, bukan uang Pak Wiranto jalan DKM itu jihad fisabilillah para asatidz itu dipanggil dari babu jihad. Yang selanjutnya waman kana min ahli siyam ruya min babi royan. Siapa yang ahli saum panggil dari pintu Ar-Rayyan. Waman kana min ahli sadaqah ruya min babi sadaqah. Anu ahli sadaqah itu dipanggil dari pintu sedekah nanti pintu surganya. Faqala Abu Bakrin bi abi anta wa ummi ya Rasulullah fa hal min ahadun min tilkal abwab. Abu Bakar bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, apakah ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu surga? Jawaban Rasulullah, apa? Na'am, ada. Antakuna minhum, mudah-mudahan engkau diantaranya kamu banyak yang dipanggil dari semua pintu yang 8 itu. Berarti buat kita ada kesempatan tidak? Ada. Kalau ibu yang suka ngaji fikih, kalau berbohong sama saya, apa diantaranya kita berpeluang dipanggil dari 8 pintu surga? Apa masih ingat Pak? Menyempurnakan wudu, ya, api dalam berwudu itu membasuh wudu betul-betul tangan sampai siku bahkan dilebihkan perhatiannya. Nah itu di dalam hadis kita berkesempatan dipanggil dari 8 pintu surga. Amin gitu Bu. Amin. Ya, lanjut ya biar masih jam 9 karena selesai jam 11. Nah kemudian tentang neraka sekarang tadi hadisnya kita bahas yang hadis tadi tapi itu fawaidnya panjang sekali. Hadisnya pendek tapi faedah-faedahnya panjang sekali. Yang pertama tentang neraka Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 44. Laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maksum. Ya. Neraka itu mempunyai 7 pintu. Tadi surga berapa pintu? Nah sekarang neraka 7 pintu. Tiap-tiap pintu kata Allah telah ditetapkan
Nah, Ibnu Juraij dalam tafsir Ibnu Katsir menyusun urutan neraka yang paling berat. Yang pertama apa? Tahu neraka apa? Neraka jahanam. Surat Fatir ayat 36-37. Nah, ini kita mengkaji ya, ini anak ngaji. Kamu seserian ulama anak stand up komedi. Kan kita mengaji mengkaji. Kamu sering sampai bodohan, memang ada sama kamu bodoh. Ini mengkaji Quran. Nah, neraka yang pertama jahanam, Fatir 36. Yang kedua neraka Lazo, Quran surat Ma'arij ayat 16-17. Kemudian Futomah Al-Humazah ayat 104, ayat Al-Humazah surat ke-104. Apa itu yang suratnya pendeknya? Wailul likulli humazatin. Kemudian Sa'ir Al-Mulk ayat 10. Kemudian Saqar, neraka Saqar Al-Mudassir ayat 43-46. Kemudian neraka Jahim, saya cepat-cepat itu nyata ya, neraka Jahim Al-Haqqah ayat 25-36. Kemudian neraka Hawiyah surat Al-Qari'ah, surat Al-Qari'ah. Ibu mau ternyata nanti tanya jadiannya ya, atau nanti lihat di Google. Zaman sekarang zaman Google. Nah, setiap pintu neraka sudah punya kuota untuk bilangin dari mudah-mudahan bukan kita. Bagaimana panasnya api neraka? Rasulullah katakan kepada kita, narun juz'un min sab'ina juz'an. Api neraka itu 70 kali lipat panasnya dibanding api di dunia. 70 kali. Banyak ibu, bapak, namun bapak megang korek api yang begitu, kanan bapak coba ujungnya. Kira-kira bapak kuat seberapa detik ya? Pas sabar, tapi bagian sama pola nah, bicara dahulu bisa yang tidak akan kuat kayak panas saya. Panas. Makanya sebenarnya maka kalau Allah melalui lisan Nabi 70 kali lipat panasnya dibanding api di dunia. Nah, mari sekarang kita sejenak berpikir ya. Kita bayangkan panasnya api neraka. Kita bayangkan panasnya api neraka. Berdasarkan panas api di dunia aja sekarang. Begini, kita bisa ambil perbandingan kalau itu suka masak air itu derajat Celciusnya berapa sampai mendidih tenggelam? Berapa? Ini yang nyaman saya terjadi 100 derajat Celcius. Cair itu dengan bola 100 derajat Celcius. Nah, besi itu bisa hancur dengan panas 1300 Celcius, derajat Celcius, baru bisa lebur besi. Nah, sekarang panasnya lapisan matahari yang bagian luar berapa? 6000 derajat Celcius. Panas matahari bagian luar 6000 derajat Celcius. Nah, ini pengetahuan. Panas bagian dalam berapa coba Pak? Ada yang tahu Pak? 50 juta derajat Celcius. Panas matahari bagian dalam 50 juta derajat Celcius. Berarti 50 juta derajat Celcius dikali 70. Kapan tadi 70 kali 5? Nah, itu panas neraka. Jadi ayat orang berbayar orang-orang yang ke surga, Masya Allah, ulah dari cerita gitu, udah masih matang kan, cerita pernah surga, mual kuat, mual, masuk kayak pengaduman di masjid ya, gila-gila sebelum Firdaus. Ya Allah, Nabi tepian karena ya, saya di masjid buat oke, abdi teman meska surga. Gila. pertanyaan mereka mana tuh? Karena raka terkuat ke surga terpantas. Tahu nanti mereka mana? Tarik nyanyi dari ya Allah. Kalau saya begitu, pulau intinya jangan mau karena raka kita berusaha untuk masih berdua. Sehingga
dan ahli surga sedaya ini. Amin. Mobil khusus jamaah mungkin Amin. di bawah kepemimpinan Pak Haji Wiranto. DKM ini, tanggung jawab dengan kalian. DKM terkenal dan jajaran pengurus selesai kan? Harus bisa. Pertanggungjawabannya nanti APJ, laporan pertanggungjawaban ketuanya yang nanti sampai ke akhirat DKM dan jajaran keselamatan ibadah jemaah umum sesuai tuntunan sunnah. Ditakon DKM dan jajaran masa kearahan di masjid banyak kebidahan, kan? Tuh ngerti. Makanya kita ini alhamdulillah jadi umum ini kita mah hidup dengan majelis ilmu beda bukan baik bantu jaringan itu mah tong gegeran angkola perbanan itu mah cuma atas lewat atau pemasangannya terkadang yang membawa dan orang kita mulanya udah kita mah alhamdulillah sudah di fase terus kalau boleh. Nah kemudian wasul silati syayatin hadis yang tadi pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Tadi nama-nama pintu surga sudah, pintu neraka sudah. Wasul silati syayatin dan dibelenggu setan. Di dalam redaksi hadis lain dibelenggu jikir-jikirnya setan. Mau ini syayatin. Artinya pentolan-pentolan setan memang dibelenggu. Lama begitu mendefinisikan. Nah, setan yang masih berkeliaran di bulan Ramadan, kelas, kelas, kan? Kelas transformasi, tapi sungguh berbahaya karena masih bertebaran dan tidak disangkang mau dibelenggu setan-setan yang kelas kakaknya. Artinya Allah sebenarnya memberikan peluang beribadah di bulan Ramadan dengan berikut kemudahan. Gembong-gembong setan aku Allah dibelenggu itu dalam redaksi yang saya begitu dan soki derajatnya. Nah, yang berkeliaran itu anak-anak buahnya. Makanya masih kayaknya ayah siang bolong di tempat soto Madura kaki yang gantung. Tapi saya tidak mau bersukur ya. Bisa jadi dia musafi. Bisa jadi memang dia pekerja berat, bisa tidak bersyukur, Allah tidak bersyukur. Hanya yang jelas kita jangan sampai berani membatalkan puasa tanpa uzur dan terapi. Dibayar puasa 1 tahun pun terlunas masalah. Tanpa uzur, tanpa sakit, ini harus sakit. Dibayar puasa 1 tahun terlunas. Punah lunasan, taubatan. Siang hari Ramadan Bapak dan Ibu dilarang untuk genit-genitan, ya tidak boleh. Pengantin baru memang kadang banyak yang dinamis. Tapi saya ingatkan ya, ada di sini pengantin baru yang masih baru lah. Ada yang lebih baik dihindari lah kontak-kontak fisik dengan istri di rumah. Ya, karena itu memang jadi untuk setan berupaya menggagalkan nilai saum Ramadan kita. Nah ini bahasan kita tentang hadis yang singkat tadi. Nah setan dari golongan tentu saja dari golongan jin. Setan itu dari golongan jin yang durhaka kepada Allah. Jadi tahu bingung. Setan itu golongan jin yang durhaka kepada Allah. Nah kenapa setan sangat bersemangat untuk mencari teman sebanyak-banyaknya dan memang sudah sumpahnya tahu dia. Kalau kita perhatikan dalam surat Al-A'raf 16-17, saya baca terjemahnya saja ya, biar cepat. Iblis menjawab waktu disuruh sujud, atau sudah diklaim Allah bahwa sebagai makhluk sesat, karena engkau telah menghukum saya tersesat, kata setan. Saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka, manusia maksudnya, dari jalan yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka, manusia maksudnya akan digoda, ya. Dari depan, dari belakang, kemudian dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan manusia itu bersyukur. Tadi memang kejadian setan begitu. Nah, berdasarkan itu juga petunjuk bahwa keterangan setan ini nyata sudah memproklamirkan genderang perang kepada manusia. Bahwa
bahwa mereka akan mencari teman sebanyak banyaknya di neraka untuk dihindari. Maka kata Allah, setan itu musuh yang teramat nyata. Allah tegaskan di Al-Quran Fatir ayat 6, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh. Sebab ayat Jerman untuk Allah setan dikatakan musuh, kalau kan jadi CS. Banyak yang begitu ya Bu ya. Tetapi mereka mungkin sadar, mungkin tidak sadar, sudah menjadi teman setan. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala. Itulah neraka Samir, surat Fatir ayat 6. Nah, sekarang berbicara setan, ada beberapa strategi setan yang mesti kita waspadai. Ini kaitan dengan persiapan kita. Nah, strategi yang dilakukan untuk menjerat manusia, setan itu banyak cara. Dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Itu dalam tafsir dijelaskan. Nanti diberikan gemerlapnya duniawi, dibutakan urusan akhirat, tidak yakin seolah-olah akhirat itu ada, surga ada, neraka ada. Anda percaya kan seolah-olah begitu? Padahal mengaku diri orang Islam. Kan banyak yang agama Islam, tapi tidak yakin bahwa di akhirat itu ada kehidupan. Di akhirat itu kehidupannya abadi dan ada balasan yang kekal, baik itu berupa kenikmatan ataupun siksa. Nah, caranya bagaimana nih? Nah, kita ini saya belajar untuk diri saya sendiri dan ibu-ibu juga bapak-bapak ini persiapan untuk Ramadan. Dengan cara apa kita menghambat pergerakan setan? Yang pertama, dengan cara mengikhlaskan hati. Ikhlas baik beramal ataupun beribadah. Sing ikhlas. Itu kuncinya. Kenapa? Itu kuncinya dari Allah dalam Quran surat Al-Hijr ayat 39-40. Ya. Iblis berkata, ya Allah, ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan manusia semuanya kecuali hamba-hamba yang mukhlis, hamba-hamba yang ikhlas. Berarti senjata pertama untuk menghambat strategi setan, kita itu harus ikhlas dalam beribadah, beramal, tanazil, tarawih, tadarus, tanzil, i'rab, tomhayan, kamujiba, ikhlas. Kemudian yang kedua, ketika dirasa setan sudah mulai membisiki ke kita, mempengaruhi, menggoda kita, segera memohon perlindungan kepada Allah dengan beristighfar. A'udzubillahi ayat 200. Ya. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, kamu bisa merasa kita ini. Sholat jadi meriam, sholat jadi banyak terkhusyuk. Nah, ketika kamu dirasa ditimpa suatu godaan setan, kata Allah, maka berlindunglah kepada Allah. Fasta'in billah, innahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Satu, kita senjata itu untuk kedua. Takus siksai, ya. Kamu sekira udah mulai goyah ya iman, takus. Nah, takus jangan dirisan saja, balik keyakinan di hati. Yang ketiga, cepat. Jika ternyata dirasa sudah terjebak, tapi masih dipengaruhi. Jika dirasa kita sudah terjebak melakukan dosa, ya, segeralah kita beristighfar. Itu di Al-Imran 1:33. Ciri orang bertakwa, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegera beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Lalu yang tadi tersibat sekarang sanggup engkau istighfar, taubat ke Allah supaya tidak dihapus pahala saum. Ya, Bapak juga tadi dirasa sudah melakukan hal-hal yang kurang pantas, doa istighfar. Buat istighfar. Nah, apa dalilnya? Nah, ini mah hadis ya, yang diriwayatkan oleh dari Abu Bakar langsung. Sesungguhnya syaitan berkata, ya, ini setan berkata, inna syaitan yaqulu ahlaktuhum bidhunub
Aku hancurkan manusia dengan perbuatan dosa. Fa'ahlakuni bil istighfar. Ini dari Nabi banyak. Dan manusia menghancurkan dengan istighfar. Ini mengatakan pada para itu dan ahlakuhum bil ahwa. Ya, maka ketika aku tahu hal itu, maksudnya ketika aku tahu hal itu bahwa aku dihancurkan dengan istighfar, saya mencari cara lagi. Ya, apa mencelakakan manusia dengan bil ahwa, dengan perbuatan bid'ah. Nah, jadi sudah ada dari nabinya. Dihancurkan manusia itu dengan perbuatan bil ahwa, bid'ah. Karena mereka merasa bahwa apa yang diperbuatnya benar. Annahum muhtadun fala yastaghfirun, karena merasa benar padahal salah dan mereka tidak istighfar. Hadis riwayat Ibnu Abi Hasyim dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi tadi menghancurkan dengan dosa, kalau tidak mampu setan senjata yang berikutnya supaya diri manusia itu melakukan kebid'ahan. Bid'ah usahakan mana deh? Yang tidak dicontohkan Rasul, yang tidak dicontohkan para ulama, ya. Kan Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Tidak ada ternyata semuanya, tapi dilakukan merasa benar. Ada yang hati-hati, kita harus buka, harus tanya. Kalau ini ibadah harus ada contohnya, harus ada panduannya, harus ada keterangannya dari Al-Quran, dari hadis yang sahih, supaya kita selamat. Karena ini senjata-senjata untuk menghancurkan kita. Karena merasa benar. Jadi baru istighfar. Orang merasa benar, kayak dewe terus dalam kesalahan. Sing ditebing beberapanya, meskipun kita sedikit mengkaji Al-Quran, hadis, apik dalam beribadah. Kemudian yang berikutnya, untuk melawan jebakan setan, ya, tidak ada cara lain kecuali tolabul ilmi. Alhamdulillah, ya al-mu'min makmur dengan kajian ilmu mingguana, sasihana, tabligh akbarna, kajian gerbang surga. Nah, ini semua fasilitas yang diusahakan oleh DKM dan pengurus untuk memberikan suplai ilmu kepada jamaah al-mu'min. Ibu-ibu rajin, luar biasa. Mudah-mudahan bapak-bapak nanti menyusul juga. Belakang banyak ibu-ibu dan menguasai sebagai ibu-ibu di Rangkawas, bapak-bapak bubar sholat maghrib. Karena banyak kita ini masih diberikan umur, nanti dipertanggungjawabkan. Kalau ada kesempatan untuk menuntut ilmu, kita aja balik karena tidak ada alasan apapun pada lingkungan gataran namun pada ngajak pula ada menghindari. Hati-hati, kita itu berarti menjauhi hidayah. Ya, hakikatnya kita itu sebenarnya kekurangan ilmu itu, makanya itu harus diupgrade. Gak usah kita yang pintar, terus belajar. Ya, mereka hanya fasilitator, mereka belajar lebih duluan, kemudian diajarkan sama belajar. Ya. Nah, itu tolabul ilmi. Kenapa dengan tolabul ilmi menghambat gerakan setan? Ya jelas, dengan tolabul ilmi kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang subhan, mana yang sunat, mana yang bid'ah. Ibu itu mau bingung sendiri. Ya, mulai kamu ayat, kemudian ayat, hebat lain dibuat ini. Teruskan Bu ya, si semangat ketua diunjuk berjuang. Mudah-mudahan ibu lebih semangat baginya. Ya. Kemudian kita habiskan ya makalah ini. Kalau bisa sampai Pak Manu. Ya. Selain 3 keutamaan, ya tadi keutamaan Ramadan itu dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, kemudian setan dibelenggu. Banyak keutamaan lain di antaranya, ya, as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu kata Nabi. Wal jum'atu berikutnya mukaffarah, menjadi penebus timbangan dosa. Syaratnya apa? Idza istanabal kabair, syaratnya kita jauhi dosa besar. Meskipun Ramadan tapi melakukan dosa besar tetap tidak diampuni. Nah, hadis ini menjelaskan dari sholat ke sholat itu menghapus dosa. Sholat zuhur menghapuskan dosa kita dari subuh sampai sholat asar menghapuskan dosa-dosa yang mungkin dari waktu subuh sampai asar.
Entah itu kasih sayang Allah Bu untuk kita Pak ya. Kali sholat 5 waktu harus dijaga kualitasnya, bukan tas, dijaga kualitas gerakannya, kemudian bacaannya. Dirasa masih kita harus perlu belajar yang belum benar, ya kita benahi benar. Dan sini mah tidak ada ego-egoan, semuanya benar. Ini Al-Qurannya, ini hadisnya, kita belajar bersama-sama. Supaya kita apa? Mendapatkan gelar takwa, kan ini kita bergelar takwa. Balik yang malas sama melihat itu kontra. Jadi orang bertakwa mah selalu bersemangat kalau boleh. Nah, saya singgung sedikit dosa-dosa besar. Rasulullah memberikan informasi kepada kita dari Anas bin Malik. Anil kabair faqala al-isyraku billah. Pertama, dosa-dosa itu syirik kepada Allah. Wa uququl walidain, yang kedua durhaka kepada kedua, wa qatl nafsi, dan membunuh orang, membunuh jiwa. Yang terakhir wa syahadatuz zur, atau dalam kalimat berdasar hadis wa qauluz zur, perkataan yang sia-sia, bohong, dusta, gibah dan lain sebagainya, caci maki, itu qauluz zur, perkataan yang tidak berfaedah. Nah itu termasuk dosa besar. Syirik tentu saja urutannya pertama, jangan sekali-kali kita menyebutkan Allah, sebab syirik tidak akan diampuni selama dia tidak bertobat. Ngomong bahwa mama in Allah la yaghfiru ma yushraka bihi ayatna wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Quran surat An-Nisa ayat 48. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Dia akan mengampuni segala dosa yang selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa besar. Sedikit lagi siksa wajibnya, setengah 10 selesai. Kemudian syirik dibagi menjadi dua. Ada syirik fasik. Syirik fasik itu dilakukan oleh orang yang mengaku Islam. Orang Islam, ini disebut syirik fasik. Yang kedua, apa Bu? Syirik kufur. Ini jelas syirik yang dilakukan oleh orang kafir, menyembah selain Allah, tak ada Allah diharapkan bahwa surga tidak akan masuk surga abadi di neraka. Nah, syirik fasik orang-orang Islam ini pelakunya bagaimana? Ya, percaya mereka dukun, katanya Ka'bah itu, yang nanya masalah usaha segala macam dan lain sebagainya. Ini Rasulullah mengabarkan kepada kita, ya. Janganlah kita itu bertanya kepada dukun, orang pintar, kahin, dukun, disebutnya orang pintar. Ya. Bertanya, kumaha ieu supaya usaha maju, Pak? Nah usahanya ini ayam. Oh, berarti senang pelayanan perlu ditentukan reward. Nah, itu kan susahnya nah yuk. Kalau orang iya. Tapi modalnya iya Mbak, coba usaha naon senang modalnya yo disebut. Karena apa istilahnya? Modalnya iya. Oh panas terus cocoknya dagang tukang ayam. Kan saya kan banyak. Mohon ada yang mencoba. Dan itu semua pelanggaran. Kata Nabi, orang yang datang ke dukun kemudian bertanya dan membenarkan, maka sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Nanti tadinya meskipun dia kadangnya seperti Ustaz Kiai, dia bertanya metasai sudah lama dengan juga cari doakan kemana. Padahal kalau saya bertanya lebih dikabulkan mana peluang besar orang tua ibu yang doakan ke saya atau mereka? Jawab yang jujur pakai ilmu. Ibu masih punya orang tua nih. Ibu tuh jawab kata saya enak. Siapa yang berpeluang lebih besar mendengar doanya dijawab dalam ayat itu? Orang tua. Ya, betul tidak? Kadang orang tua lebih khusyuk berdoanya di kuburan dibanding di masjid, betul tidak? Bukan tidak boleh jalan kubur, itu sunnah.
Ziarah kubur itu untuk mengingat kematian dan mendoakan, lain barang penta dikemas bahasan dari tawasul maka jelema masih biru itu para ulama sudah jelas. Tawasul itu meminta perantara doa. Ibu minta doa kasih ibu besi itu akhirnya tawasul. Itu dibenarkan. Kalau tawasul orang yang sudah hidup, apalah mereka itu dalam bahasa sudah tidak bisa apa-apa. Ya, tidak bisa apa-apa. Kuburan Nabi sekalipun pan dijaganya, katanya itu sekalipun puasa, garapan kan. Kalau mendoakan silakan, bersolawat ya. Tapi sebenarnya ya Rasul itu toko jamu ambil lebih ramai. Kita masih pelanggaran meminta itu nggak boleh gitu. Ke makam Nabi tidak boleh barang penta. Selain mendoakan, kemudian mengirim salawat. Selebihnya dari kita mendoakan dan salawat itu, wah dipaparin rezeki, maka murahan dari Allah. Ya, orang teh datang ke makam ieu, ziarah habiskan uang. Kalau niatnya lurus, tapi kalau tersering dalam hati itu satu tujuan kaitan dengan usaha dunia, ini syirik kan boleh. Ya. Jadi ziarah kubur itu boleh. Untuk apa? Mendoakan dan mengingat teman. Oke. Jadi tidak ada. Ini termasuk syirik. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita masih ditebihkan dengan perkara-perkara sifatnya berbau syirik seperti ini ya, karena itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita masih punya orang tua, berbaktilah totalitas. Sebab kata Nabi, binasa, celaka, rogimaan fuadin, celaka seorang hamba itu. Kalau di rumahnya ternyata kedua orang tuanya sudah tua renta, sudah lansia, sudah pikun, tapi terjadi cuma lantaran dia masuk surga. Artinya apa? Dia tidak berbakti. Meskipun menghadapi orang tua yang sudah lanjut penuh kesabaran, tapi hidup di surga. Celaka sebenarnya. Namun kita masih ditakdirkan punya orang tua yang sudah sepuh, tapi berarti tidak masuk surga orang berbakti celaka. Itu hadisnya sahih ya. Itu kalau itu masih punya orang tua, masih punya orang tua. Satu maksimal ya, berbuat bakti birrul walidain. Karena itu salah satu cara masuk surga. Kita lanjut 9:30, berapa menit lagi itu? Kang Tony? 3 menit ya selesai insyaallah. Nah, ini ada jaminan dari Nabi dalam hadis riwayat Ad-Dailami. Nabi menjanjikan bagi anak yang berbakti kepada orang tua, langsung artinya ya, nanti di akhirat akan masuk surga melalui pintu tengah, pintu paling tengah di antara pintu surga yang 8. Tengah kemana tak? Itu Nabi sesoki. Kemudian di dunia anak yang berbakti kepada orang tua itu dijanjikan ya oleh Allah akan menjadikan anaknya juga akan berbakti kepadanya. Ibu berbakti kepada orang tua, dahulu Allah melalui lisan Nabi, maka anak ibu pun akan berbakti kepada tangan. Jadi sampai sekarang saya kalau kita berbakti kepada orang tua, berusaha di sini, maka Allah akan melembutkan hati anak kita dan anak kita pun berbakti. Tapi ibu lalu durhaka, bapak durhaka orang tua yang masih ada hari ini, jangan salahkan kalau anak kita nanti durhaka kepada kita. Ini habis ya, dan derajatnya sahih. Kemudian satu lagi, Rasulullah mengingatkan bahwa ada 2 dosa yang hukumannya akan diberikan kontan di dunia. Apa? Zina dan durhaka kepada orang tua. Hadisnya sahih riwayat Imam Tabrani. Di akhirat, ya, anak yang durhaka diancam tidak akan bisa masuk surga jika dia tidak bertaubat. Ada 4 golongan kata Nabi manusia yang merupakan hak Allah tidak memasukkan ke surga. 1, peminum minuman keras. 1, Allah mau masuk ke surga jangan sampai dia mati dalam keadaan overdosis. Mohon, iya, lisan Nabi, jadi tidak akan dimasukkan ke surga. Yang kedua, tidak tobat. Yang kedua, memakan riba, bunga
anak datang bertobat mungkin tidak akan masuk surga. Ini dosa. Yang ketiga, pemakan harta anak yatim. Ini tidak akan masuk surga. Apalagi dia meninggal tidak sempat bertobat, mau masuk surga. Yang keempat, anak yang durhaka kepada orang tuanya sampai dia meninggal. Tapi kalau sempat dia bertobat sebelum orang tua meminta maaf, Allah Maha Luas. Itu yang mulia barangkali fawaid hadis yang pendek itu. Intinya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini dengan berbekal petunjuk dari Allah dari hadis-hadis Nabi, peluang pintu surga, peluang amal soleh yang dibukakan setiap lebar di bulan Ramadan dimanfaatkan kita, benar-benar dimanfaatkan, jangan sampai kita lalai. Kemudian celah-celah tidur rakaat bakal nanti masuk ke neraka. Tadi sudah saya katakan berdasarkan dari Al-Quran dan dari hadis Nabi, kita hindari sekuat tenaga. Kemudian cara-cara setan memalingkan kita menjadi orang-orang yang gagal di bulan Ramadan dengan tadi, dengan cara-cara tadi kita membentuk gerakan setan. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu aku pidato tahun 2010 sesuai jadi kita hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan umur, kesehatan, kekuatan, keamanan. Allahumma sallim Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasalam bulan taqabbal. Ya Allah, sampaikanlah selamatkan kami sampai bulan Ramadan dan selamatkan bulan Ramadan untuk sampai kepada kami, dan mohon terima seluruh amal ibadah kami di bulan Ramadan. Semua jemaah ini yang hadir khususnya pada saat ini dengan amal yang mutaqabbalan, amal yang terterima. Amin ya rabbal alamin. Ulangilah doakan sepupu Quran, doakan sahabat-sahabat Quran, doakan keluarga Quran supaya Allah juga memberikan ampunan. Jadi nggak doa ulang salam-salam. Doa seorang mukmin di belakang mukmin yang lainnya itu luar biasa. Yang berhasil kan mendapatkan sahabat. Kan itu ngomong saya mana tuh itu didoakan seperti doa gagal. Ibu nggak doakan, aku lebih baik. Dengan teman sahabat biasa doakan. Kita itu pulang. Ya Allah. Hanya dalam hal-hal bisa bersama itu dalam hal yang menyenangkan saja. Nah, hakikat sahabat itu kita mesti romantis baik. Kalau kita mesti mengingatkan dan dia berbalik tidak suka, dan mulai itu malah meliputi dinamika pertemanan. Itu yang benar. Kalau kita mengingatkan dia berbuat salah dan orang ditahan, ya itu masalah. Jangan mencari pertemanan yang mulus, ya nggak ada. Watawasul bil haq, watawasul bis sabr. Dan dia kita tutup, Bapak, hatur nuhun dan mohon maaf apabila ada salah dan hilaf. Khususnya saya juga mohon maaf kepada jamaah ibu bapak-bapak. Mungkin selama waktu 1 tahun ini ada silang kata atau sikap dari saya, mohon dimaafkan ya Pak ya. Kemudian di jalan pengurus DKM juga mohon maaf jika dalam perjalanan masih banyak kekurangan. Mari kita saling bahu-membahu, tidak gampang untuk mencaci maki, mencari kekurangan, paling gampang mencari kekurangan. Tapi lebih baguslah kita itu pandai mengevaluasi diri, karena itu jadi orang yang pandai katakan. Orang yang pandai itu orang yang pandai mengevaluasi dirinya sendiri. Jangan pandai mengevaluasi orang sementara dia sendiri tidak tahu kekurangan dirinya sendiri. Segitu juga. Yang punya segitu ada pertanyaan sebelum ditutup? Bapak, kayaknya umum pikiran lah pada itu di Ramadan. Masih banyak bahasan. Umum pikiran. Tidak ada ya? Saya tutup. Aku melihat dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita musafahat.